Halo teman-teman kelas kewirausahaan. Minggu ini kita akan membahas tentang produk inovatif. Minggu lalu kita sudah belajar banyak mengenai bagaimana mencari peluang usaha di ketika pandemi dan bagaimana sebuah startup bisnis itu sebaiknya bertahan ketika pandemi. Nah, kali ini kita akan fokus untuk membahas desain produk inovatif didasarkan dengan tingkat standar Katsinov atau tingkat kesiapan inovasi. Ini adalah agenda pembicaraan kita minggu ini ya. Kita akan membahas kesalahan membangun produk, brainstorming and filtering, desain ide bisnis, produk inovatif, Katsinov, dan pengukurannya. Banyak sekali startup bisnis yang gagal ketika mereka membuat usaha di tahun pertama mereka. Ada banyak sekali alasannya. Berikut ini adalah beberapa alasan mengapa sebuah usaha yang baru dimulai itu banyak sekali yang jatuh. Salah satunya, mereka itu tidak menilai pasar mereka dengan sungguh-sungguh. Adanya kompetisi, produk mereka yang buruk atau kurang tepat, dan juga model bisnis yang mereka desain itu ternyata masih banyak kekurangannya dan masih banyak lagi. Nah, untuk mendapatkan ide bisnis yang cemerlang, teman-teman bisa memulai tahapan brainstorming. Tahapan brainstorming ini adalah salah satu metode untuk menemukan peluang bisnis ya teman-teman. Kita tidak harus melakukan brainstorming dengan orang lain, kita bisa melakukannya sendiri. Caranya adalah menuliskan sebanyak-banyaknya apa yang kita minati dan kita semangat. Kemudian, tuliskan juga kira-kira masalah potensial apa sih yang membuat kita frustasi? Atau masalah potensial di sekitar kita itu apa sih? Atau bisa juga masalah global yang dirasakan kali ini itu apa yang membutuhkan solusi tertentu. Nah, ide apapun itu baik ya, jadi tuliskan saja semuanya. Gambar berikut adalah salah satu media untuk menuliskan ide-ide bisnis kita. Inilah saatnya kita melakukan brainstorming. Teman-teman bisa menyiapkan post-it atau catatan-catatan kecil, kemudian tuliskan di situ idenya apa saja. Tuliskan sebanyak-banyaknya, apapun ide yang kamu tulis itu sifatnya baik. Tidak masalah ketika ide itu nanti tidak kita terapkan. Yang penting kita sudah berusaha menemukan apa yang kita senang, apa yang membuat kita semangat, masalah apa yang ada di sekitar kita, dan masalah apa yang membutuhkan solusi dari kita, dari bisnis kita. Tuliskan sebanyak-banyaknya ya teman-teman, sambil kita menyimak video berikut ini. The brainstorming process will include choosing what you're interested in and using frustrations to find potential problems to solve. Ask yourself why you're starting a company in the first place. To improve people's lives, to be your own boss. To change the world. It's important to stay true to your values and enjoy what you do. Next, pick an industry you're interested in. Make a list of problems in that industry. Make sure you're solving a real need versus just trying to think of something cool. To do this, start your problem question with, how might we? Find a balance between being too specific No, just avocado burgers. and being too vague. How would you solve world hunger? Too specific is when you try to force a solution you have in mind. And too vague is when you create a generic question, like how might we make blank better? Come on! A way to find problems is to see how people aren't completely satisfied with their current products or services. What do you mean you can't see the printer? It's right there! This is like the iPad, where professionals weren't fully satisfied with their other electronics. Another possibility is to find ways to appeal to customers who aren't currently served in the industry. For example, a tablet could be designed specifically for children, allowing parents to monitor their internet usage. Spend lots of time looking for underserved customers and finding their frustrations. And look across a range of opportunity types. Your frustrations, Babe, can you open this jar for me? problems in the community, Why don't people recycle? and global issues. And what about the bees? Consider both the frequent problems Wait, where's my phone? Oh, and the high-intensity problems. where'd I put my kids? Wait, I have kids?
During this brainstorming process, try not to filter anything out. Write it all down. It may seem silly at the time, but it could lead to something great. Setelah kita menuliskan seluruh ide yang kita miliki, tahapan berikutnya adalah filtering. Tahapan ini dilakukan dengan tujuan memeriksa kesesuaian bisnis kita dengan kriteria fit and potential. Fit di sini adalah kita menilai setiap masalah yang kita tuliskan itu seberapa semangat sih kita nanti kira-kira mengerjakannya. Kemudian kita punya kemampuan nggak sih untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang kedua adalah potensial. Kita menilai seberapa dibutuhkannya sih ide ini bagi masyarakat. Apakah mereka sungguh-sungguh membutuhkan solusi ini? Apakah mereka nantinya rela untuk membayar dan mengkonsumsi produk ini? Nah, tahapan inilah yang disebut dengan filtering. My favorite tool for filtering is to check each item roughly against fit and potential. Fit. Is this something you'd be excited to solve? Potential. Would you be solving a real need that has the opportunity to be different from other offerings on the market? Determine which items score high on both dimensions. Narrow to a few, then review these a bit further. Do some research and get input from others. If you find yourself leaning towards one, even if it's not the highest ranked, that's fine. Trust your gut over the numbers. There's no magical formula for the perfect idea, but it's important to be passionate about what you're working on and feel confident in its potential. In this session, we covered strategies for finding startup ideas, including ways to inspire creativity, finding potential problems to solve, and choosing the right problem. At this point, you have a short list of potential problems to solve, including the one that you want to pursue. Next, we'll cover how to better understand the needs of your customer through performing interviews. Where's my coffee? Oh, right. Where'd I put the kids? Nah, setelah kita melakukan tahapan brainstorming dan filtering, asumsi saya teman-teman bisa memiliki satu ide bisnis atau satu produk yang akan dikembangkan di semester ini. Syaratnya produk tersebut harus inovatif. Nah, teman-teman harus menilai nih produk ini kenapa sih dikatakan inovatif? Apa sih produknya? Dan bagaimana sih keinovatifannya? Secara teori, ada tipe-tipe inovasi yang bisa dikembangkan dalam sebuah produk. Ini nih yang namanya 10 types innovation. Simak gambar berikut ya teman-teman. Kira-kira apa sih yang kalian pikirkan setelah melihat gambar ini? Bahwa orang itu kadang belum tentu memiliki persepsi yang sama atas sebuah produk yang inovatif. Padahal produk inovatif tersebut bisa membantu pekerjaan mereka lebih baik. Tapi ketika konsumen ternyata tidak merasa bahwa itu akan membantu secara persepsinya, maka dia tidak akan menggunakannya. Maka produk yang kita hasilkan pun akan berubah. Jadi hati-hati ketika kita mendevelop sebuah produk yang inovatif. Pastikan bahwa konsumen mau membayar atau memakai produk yang kita desain. Sebuah merek yang tidak melakukan pengembangan inovasi produknya maka akan ditinggalkan nantinya, sama seperti produk-produk ini teman-teman. Mereka yang tidak dengan cepat berubah, mereka yang tidak dengan cepat menyesuaikan kebutuhan pasar, maka akan ditinggalkan oleh konsumen. Secara sederhana, gambar berikut ini bisa menggambarkan atau mendeskripsikan bagaimana kita mendesain dan membangun sebuah produk yang inovatif. Jadi, teman-teman pastikan bahwa inspirasi dan kreativitas tersebut yang teman-teman dapatkan di awal sebelum membuat produk itu benar-benar jadi, itu harus dianalisis. Ketika kita sudah mampu menganalisis sesuai dengan kebutuhan pasar dan kita memastikan kita mampu mendevelop produk itu, kita selalu konsisten melakukan research and development di tim production kita, sehingga nantinya produk tersebut setelah jadi akan mendapatkan kesuksesan di mata pasar. Nah, ini nih yang namanya 10 types of innovation, di mana ketika kita membuat produk yang inovatif itu
itu bisa menggunakan pertimbangan-pertimbangan ini teman-teman. Sebuah produk dikatakan inovasi jika ada satu tambahan nilai tertentu yang unik. Jadi tidak harus seluruh produk itu sangat berbeda dengan produk sebelumnya. Nah, aspek tertentu inilah, yang unik inilah, yang berbeda dengan produk yang lain inilah bisa kita tinjau dengan aspek pertama offering, configuration, dan experience. Kita lihat nih lewat penawarannya. Oh, kita bisa nih tambahkan sistem produknya. Kita bisa tambahkan kinerja atau fungsi dari produk itu. Atau configuration. Kita bisa menambahkan aspek dari proses yang lebih bagus. Kita bisa menambahkan struktur tertentu sehingga orang mendapatkan produk tersebut merasa lebih menyenangkan. Kemudian kita bisa tambahkan lewat network atau profit modelnya. Atau kita juga bisa nih bermain lewat experience penggunanya, yaitu lewat customer engagement-nya, lewat peningkatan brand-nya, lewat cara distribusinya, dan juga jasa yang mensupport produk inovasi kita. Gambar berikut ini sama ya penjelasannya dengan 10 type of innovation tadi. Oke, sebuah proses inovasi itu umumnya melalui 3 fase ini. Yang pertama adalah fase investigasi, itu dimana kita membangun ide-ide kita. Setelah ide itu kita buat, kita deskripsikan, kita kembangkan, apakah bisa untuk dikembangkan, kita buat prototipenya, sampai kita buat patennya, itu langsung masuk ke tahapan berikutnya yaitu development. Nah, di sini kita kita tambahkan dengan bisnis model dan segala macam hal yang membuat produk inovasi kita itu nantinya bisa diterima oleh pasar. Setelah siap, maka fase ketiga yaitu fase komersialisasi, di mana produk kita siap untuk dijual di pasar. Nah teman-teman, inovasi itu harus diukur agar relevan bagi konsumen, bagi peningkatan pendapatan perusahaan di masa yang akan datang. Nah, di Indonesia ini ada salah satu pengukuran yang digunakan, namanya Katsinov. Alat ukur ini digunakan untuk mengukur tingkat kesiapan inovasi dari produk yang kita bangun. Kenapa sih perlu ada Katsinov? Jadi realitanya begini teman-teman. Banyak hasil inovasi yang ternyata sudah berhasil dibangun tapi ketika masuk di pasar itu gagal bersaing. Kebanyakan produk inovatif itu tidak jelas pasar yang dituju. Mereka tak punya yang namanya bisnis model. Oleh karena itu teman-teman akan dibimbing setelah ini untuk membangun sebuah produk inovatif tapi juga membangun bisnis model yang tepat sehingga nantinya ketika produk ini sungguh-sungguh akan dipasarkan, harapannya sesuai dengan kebutuhan konsumen dan mereka akan rela membayar biaya tertentu untuk membeli produk kita. Ini adalah aspek kunci yang disiapkan agar produk inovasi kita siap untuk dikomersialisasikan berdasarkan Katsinov. Yang pertama adalah aspek teknologinya, kemudian kesiapan pasarnya itu seperti apa. Yang ketiga, organisasi yang mensupport produk ini itu seperti apa desainnya. Kemudian yang keempat, kemitraan. Apakah sudah ada mitra atau belum? Terus yang kelima, apakah perusahaan ini sudah memikirkan risiko-risikonya ketika produk ini muncul dan seterusnya. Yang keenam, bagaimana sistem manufakturnya. Dan terakhir, bagaimana investasinya. Berikut ini adalah penjelasan mengenai detail aspek kunci yang perlu dipersiapkan agar produk inovasi kita sesuai dengan kriteria Katsinov. Nah, setelah produk kita memenuhi detail dari kriteria Katsinov tadi, Katsinov itu ada tingkatannya teman-teman, mulai dari tingkatan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Gambar ini adalah detail penjelasan mengenai Katsinov 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Teman-teman bisa baca di situ. Apabila sungguh-sungguh memenuhi produk inovasi kita sesuai kriteria Katsinov, maka kita sudah paham apa yang harus dilakukan. Nah, kini saatnya kita untuk mendesain produk inovatif kita ya.
Silahkan memperhatikan aspek-aspek dalam STEM Type Innovation dan Capsinov ya. Yuk kita beralih ke Padlet. Terima kasih teman-teman, sampai ketemu lagi.